lanjut aja nih ke pertanyaan yang keempat ya berarti. Apa saja sih contoh pembahasan yang terkait dengan ilmu usul fikih? Boleh dijelaskan, silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh apa saja pembahasan dalam ilmu usul fikih yang memang kemampuan khusus gitu kan. Nih saya kasih contoh. Yang pertama Pak, tentang al-am wal khos, yaitu tentang teks umum dan teks khusus. Misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 234, seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, iddahnya adalah 4 bulan 10 hari sebagaimana dalam ayat itu kan, yang artinya orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah 4 bulan 10 hari. Itu dalam Al-Baqarah ayat 234. Kemudian dalam ayat lain dijelaskan bahwa iddahnya wanita yang hamil itu sambil melahirkan, sebagaimana dalam surat At-Tolak ayat 4, yang artinya dan perempuan yang sedang mengandung masa iddahnya itu sampai mereka melahirkan. Nah, lalu timbul pertanyaan, bagaimana jika seorang yang sedang hamil kemudian suaminya meninggal? Berapa lamakah iddahnya, masa menunggunya gitu kan? Apakah iddahnya mengikuti iddah hamil atau iddahnya wanita yang ditinggal mati suami? Nah, ini dalam usul fikih ada istilah al-am wal khos, yang artinya teks umum dan teks khusus. Dalam hal ini, jika ada dua teks syariah seperti ini yang terkesan bertabrakan dan tidak bertemu titik kesamaannya, maka diteliti. Bisa jadi yang satu adalah teks khusus dan satu itu teks umum. Jika begitu, ulama membawa teks umum ke dalam kandungan teks khusus. Dalam hal ini, ulama mengatakan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu adalah teks umum dan dikhususkan jika keadaannya hamil. Maka wanita yang ditinggal mati suami dan dia dalam keadaan hamil, iddahnya itu iddah hamil, yaitu sampai melahirkan. Itu ya lor, itu contoh dari penerapan metode al-am wal khos, teks umum dan teks khusus. Ada dua ayat nih, sama-sama tentang iddah. Kita orang awam kan bingung loh, ini gimana gitu kan. Ada kasus misalkan tadi orang wanita perempuan ditinggal mati suaminya, itu iddahnya 4 bulan 10 hari. Terus ada orang wanita hamil, itu iddahnya sampai melahirkan. Terus gimana kalau ada kasus perempuan wanita ditinggal mati suaminya dan dia sedang hamil gitu kan. Ini ayatnya nggak ada, ini ada dua ayat yang kesannya bertabrakan, padahal enggak kan. Kita sebagai orang awam nggak tahu ini gimana hukumnya gitu kan. Oleh karena itu kita ikut serahkan pada ahlinya, yaitu ulama usul fikih gitu. Dalam usul fikih ada namanya al-am wal khos, teks umum dan teks khusus. Ternyata para ulama meneliti yang teks umum itu yang tadi, yang awal, yang teks yang teks khusus itu yang kedua, itu yang hamil, sehingga teks umum dibawa ke teks khusus. Oleh karena itu dalam kasus wanita yang wanita yang ditinggal mati suaminya dan dia dalam keadaan hamil, maka diambil yang kedua, yaitu iddahnya sampai melahirkan. Itu lor alur dari sebuah istinbat hukum. Itu enggak langsung sekonyong-konyong ini ya ini enggak ya. Ini yang benar nih, yang salah, enggak seperti itu. Ada prosesnya. Itu butuh ilmu, enggak cuman asal jeplak gitu lah bahasanya gitu ya. Asal jeplak itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya, asal ngomong, asal asbun, asal bunyi.